Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inyong lam sijan. Nah, inyong ucapaken selamat datang para staf dan para rombongan dari Tapak Tilas. Mudah-mudahan bermanfaat buat inyong sekeluarga, inyong dan masyarakat inyong ning desa Situwinangun. Inyong arane lam sijan. Oke. Ya, oke teman-teman. Tadi Pak Lebet sudah memperagakan cara memainkan wayang golek. Apa Pak? Wayang golek. Kalau grupnya namanya wayang golek siar, tapi sebetulnya ini adalah karakter wayang golek cepak atau wayang golek khas Cirebon. Ada perbedaannya wayang golek Cirebon dengan wayang golek Pasundan gitu. Nah, apa tuh perbedaannya Pak Lebet? Perbedaannya kalau wayang golek cepak itu kebanyakan wayang itu adalah ininya pakai papak gitu, pakai semacam kayak belangkon kayak gitu. Dan ceritanya kisahnya itu adalah mengisahkan tentang para wali, para ki gede, para ki buyutan, para sesepuh. Itu wayang golek cepak. Kenapa kita ambil dengan wayang golek, namanya kita rubah dengan wayang golek syiar? Karena kita dititik beratkan pada syiar-syiar beliau tentang agama. Aransemen musiknya pun sudah kita modernisasikan dengan harapan kita bisa menyentuh para milenial. Kalau wayang itu tetap seperti wayang klasik, ada pasarnya masing-masing ya. Tapi kebanyakan kalau milenial tuh kalau wayang klasik ya mereka pada tidur gitu. Bosan ya? Ya, benar, ada kalau wayang klasik itu biasanya lebih cenderung pada orang-orang yang tua gitu. Kita melihat untuk saat ini wayang itu sudah banyak ditinggalkan oleh milenial. Hanya dinikmati oleh orang-orang sepuh gitu kan. Maka bagaimana kita bisa mengkombinasikan itu sehingga semua lini bisa menikmati itu. Salah satunya adalah yang di syiarnya atau di agamanya, ya harapan kita bisa menjangkau orang-orang yang kadang-kadang fanatisme tentang agama, tentang budaya itu. Itu kita serang di situ. Atau kita di situ ada untuk apa aransemen musiknya adalah kita kembangkan supaya anak-anak itu benar-benar musik itu yang mereka harapkan itu musik yang bukan hanya klasik saja, tapi musik yang dikolaborasikan seperti modern dan tradisional. Tapi kita tidak meninggalkan ciri khas daripada gamelan itu sendiri. Saya pernah terjadi itu tak kala saya manggung di daerah Buyut ya, artinya yang nonton di depan itu ada para halim ulama, ustadz, yang di belakang adalah anak-anak muda. Anak-anak muda lebih senang di aransemen musiknya dan lagu-lagunya. Ternyata para ustadz itu yang di depan itu lebih senang pada cerita kisahnya. Seperti saya satu contoh kisah tentang bedar sopo sing ngongkon sembayang itu, siapa yang nyuruh sholat. Ada pertanyaan itu seperti ada pertanyaan yang menarik atau sebagai umpan saja. Pasti orang bilang yang menyuruh sholat itu adalah Gusti Allah. Nah, kata beliau kalau Gusti Allah itu kan berarti sama saja, anak TK juga tahu kalau yang nyuruh Gusti Allah. Tapi sesungguhnya siapakah yang menyuruh sholat itu, yang hakiki atau yang hakikatnya, bukan yang syariatnya. Nah, itu seperti bedar-bedar seperti itu sehingga orang itu tidak boleh hanya berpegang pada syariat saja. Tujuan wayang syiar ini adalah orang harus mulai meningkatkan ibadahnya ke ranah yang lebih tinggi untuk ketauhidannya dengan simpel gitu. Nah, wayang syiar ini mulai ada itu tahun berapa sih Pak? Wayang syiar mulai ada baru tahun 2022 awal. Oke, berarti 2022 Desember. Desember baru 1 tahun. Baru 1 tahun. Nah, berarti Pak Lebet itu salah satu pelopor ya, perintis wayang syiar. Wayang syiar di Cirebon hanya satu, baru kita. Oh, keren banget loh Pak Lebet ternyata mempelopori salah satu kebudayaan yang itu adalah kolaborasi ya antara wayang cepak dengan wayang cepak. Wayang cepak, kemudian kita kolaborasikan menjadi wayang syiar. Nah, itu tujuannya adalah untuk generasi milenial ya? Ya, salah satunya itu. Jadi kita berharap semua lini masuk gitu, masuk. Nah, terkait dengan wayang syiar ini, Pak Lebet, ada berapa tokoh sih yang dimainkan? Ya, kalau wayang syiar ini kan karena kita karakternya adalah wayang cepak atau wayang babat, wayang sejarah ya. Kita tidak boleh sembarangan melakonkan sesuatu kalau tidak ada naskahnya. Beda dengan wayang kulit. Seperti kita misalnya kisah tentang Pangeran Panjunan yang datang dari Baghdad itu, ada Syekh Abdurrahman itu kan mesti ceritanya harus sesuai dengan naskah.
Kalau tidak sesuai dengan naskah kan kita kan banyak dikritik gitu. Jadi tapi cerita itu diskusinya dengan gurunya, dengan ramanya itu kan diskusi-diskusi yang lebih banyak di siarnya. Perbedaannya dengan wayang golek cepak yang klasik itu para dalang lebih banyak dititik beratkan pada sejarah dan klenik-kleniknya gitu loh. Kalau kita lebih dititikkan pada sejarah dan pituturnya. Nah, wayang cepak sendiri itu tahun berapa sih Pak mulai ada di Sitiwinangun lah khususnya? Kalau Sitiwinangun, kalau cepak, sejarah cepak itu sebetulnya bukan di Sitiwinangun ya awalnya dari keraton. Kenapa? Karena para Pinangeran itu ingin melestarikan sejarah para leluhurnya, para orang tuanya, maka dibikinlah wayang cepak dengan karakter masing-masing. Contoh ini karakternya Kanjeng Sunan Syekh Syarif itu lebih cenderung karakternya seperti karakter Rama. Ini sudah menjadi apa namanya kesepakatan bersama untuk para dalang. Ini sosok dari Kanjeng Sunan. Ini sosok Kanjeng Sunan. Seperti ini. Sosoknya seperti ini. Iya, semua pedalangan untuk golek cepak. Kalau Syekh Syarif itu seperti ini, gitu. Dan banyak karakternya. Karakternya adalah seperti Ki Gede, Syekh Benting, Magulung Sakti. Kalau di Majalengkanya seperti Kucukumun atau mungkin apa? Pangeran Cakraningrat, kemudian Arya Kiban, semuanya ada karakternya. Oke, jadi yang membedakan antara wayang cepak dengan atau wayang siar ya, wayang cepak lah, dengan wayang pada umumnya itu adalah cerita ya. Cerita dan karakteristik wayangnya. Kalau wayangnya sama nggak sih Pak dengan misalnya wayang cepak ya? Wayang cepak kan itu lebih ke cerita-cerita tentang mungkin Hindu Buddha ya. Nah dengan wayang siar itu ada perbedaan nggak sih? Begini, wayang siar yang kita garap ini kan ada dua wayang, itu wayang golek yang kita lebih memakainya wayang cepak dan wayang golek yang pakainya pada umumnya. Sebetulnya kalau kita lihat sejarah daripada pewayangan di tanah Cirebon itu adalah memang wayang yang dari arah timur ya. Yang dibawa oleh Kanjeng Sunan itu, tapi tak kalah datang di Cirebon itu sudah diislamkan wayang itu. Kisah-kisahnya sudah dirubah, tidak kisah Mahabharata lagi, ada kisah Mahabharata tapi banyak ada unsur-unsur dakwah politik untuk kepentingan agama. Maka wayang yang sudah di Cirebon itu sebetulnya wayang sudah mengandung unsur dakwah semuanya. Saya kasih contoh Sokalima. Sokalima itu kalau di tanah Jawa Timuran itu tengah itu ada sosok yang disegani oleh Pendawa Lima, orang hebat. Tapi itu kan pendeta. Tapi tak kalah di Cirebon adalah kepentingan dakwah, masa harus pendeta yang kita tutut. Maka si Sokalima di sini tetap sebagai seorang guru, tapi karakternya lebih dirubah. Dia suka bikin ulah, suka bikin provokasi, malah yang Sengguni yang baik. Kalau di sana Sengguni yang jahat ya di sini Sengguni yang baik. Jadi dirubah seperti itu karena untuk kepentingan dakwah. Gitu. Kalau tokohnya nih, misalnya ini tokoh, ini kalau di wayang cepak ini kategorinya wayang golek biasa atau apa nih Pak? Ini ya wayang golek cepak, ini khas Cirebon, karakternya juga berbeda. Oh ya, oke. Oh ya, ada ininya ya. Ini seperti ini juga karakter. Ini Raja Sulaiman, ini Baghdad nih, Raja Sulaiman. Karakternya kan ada seperti ini, kayak semacam ini kayak udeng-udeng gitu ya. Oke. Nah, kalau tokoh ini kan tokoh Sunan Gunung Jati ya. Syekh Syarif. Syekh Syarif. Nah, Syekh Syarif ini tokoh ini kalau misalnya di wayang cepak biasa, di wayang golek biasa, wayang golek Pasundan atau wayang golek Purwa. Ya. Ada nggak yang sama ini kalau di wayang Purwanya ini lebih kepada Rama. Rama ya. Karakter Rama kan luar biasa. Ya. Tapi motif-motifnya beda. Beda. Kalau motif wayang cepak itu seperti topeng ini ya. Kalau wayang Sunda itu seperti manusia. Mukanya ya. Nah, coba lihat itu seperti topeng. Ya betul. Ya, dia tidak menunjukkan karakteristik manusia karena bagi kami itu dalam agama itu lebih lebih nggak nyaman gitu kalau berbentuk manusia itu. Makanya bentuknya topeng semua, itu ciri khasnya itu. Oke, berarti sebenarnya wayang cepak itu memang lebih ke wayang untuk siar ya? Siar atau sejarah. Sejarah ya? Sejarah. Jadi bukan cerita zaman dulu ya?
Cerita artinya kalau pasewayang kan pasewayang Buddha ya. Kita pasewayang pasca para wali. Oh, para wali ya. Kita untuk melestarikan sejarah para wali. Salah satu medianya untuk mengenalkan kepada anak-anak kita adalah media dengan wayang ini. Kalau cuma kita sejarah kamu turunannya ini kan agak ini ya, tapi kalau dibentuk dalam aransemen, kemudian pituturnya, karakternya itu kan masyarakat kan lebih ini. Makanya wayang ini selalu ada di tempat-tempat kibuyutan. Di ujung-ujung buyut itu. Kenapa? Karena misalnya kita di buyut anu gitu, dia pengen mengisahkan tentang anu. Jadi malam itu lebih cenderung melekanya itu sambil mendengarkan kisah-kisah para leluhurnya gitu. Wayang syiar itu lebih diterbitkan terobosan tadi antara musisinya itu kan kita kolaborasikan. Yang kedua karena syiar itu syiar dan syair ya. Syiar itu lebih cenderung kepada menitik beratkan pada nilai-nilai dakwah tentang agama gitu. Oke, jadi yang membedakan itu lebih ke ini musiknya. Musik dan muatan daripada dakwanya. Kalau wayang golek cepak biasa itu lebih cenderung pada klasik dan cerita-cerita tentang mistisnya, tentang legendanya gitu. Kalau kita tentang muatan beliaunya itu dakwahnya. Ya ini ternyata berat juga loh teman-teman. Lumayan. Wayangnya. Ini biasanya kalau untuk wayang seperti ini ada pengrajin sendiri atau? Ada pengrajin sendiri dan memang wayang-wayang ini nggak dijual bebas. Oh enggak? Enggak. Hanya pesen saja. Kita nggak enak dong jual di toko. Ini jual apa? Ini jual wayang Raja Sulaiman. Raja Sulaiman kita jual. Sesari kita jual. Ya ini tidak untuk dikomersialkan ya. Kalau mau ingin mempunyai lah, tidak membeli, kita nggak enak membeli. Kalau ingin mempunyai bisa pesan ya. Nah ini biasanya wayang syiar ini dipentaskan itu pada saat kapan nih? Biasanya kalau wayang golek cepat gitu ya. Ini kalau orang Cirebon punya mitos sendiri. Ada sebagian masyarakat atau daerah yang dimana kalau hajatan itu tidak boleh menanggap wayang ini. Oh kenapa itu Pak? Karena nanti katanya akan dapat musibah dan sebagainya. Ada sebagian masyarakat seperti itu karena wayang ini lebih cenderung banyak dipentaskan di acara-acara sedekah bumi atau kibuyutan. Jadi kalau orang bilang spesialis wayang kuburan gitu, tidak juga sih, ada masyarakat yang arah timur ya, Cirebon Timur tetap wayang golek itu dipentaskan di orang hajatan juga. Ini ada Raja Sulaiman dan ini punakawan Cirebon. Kalau orang Sunda bilang mah cepot. Oh cepot ya. Kalau ini kalau Cirebon nama Lamsijan. Lamsijan. Saya cari nama Lamsijan itu karena ini Lamsijan nama yang paling tua juga untuk karakter punakawan. Apa sih arti Lamsijan? Itu apa tuh? Saya tanya pada dalang-dalang senior itu juga nggak ada yang tahu mas. Arti Lamsijan itu nggak. Hanya beberapa ya. Bagi saya tidak pas gitu. Akhirnya dengan bismillah saya mencoba untuk mencari, tolong berikan hikmah apa arti Lamsijan. Lamsijan itu ternyata dari kalimat lam, sin, mim, jan atau jan. Lam, sin, mim atau la itu lawamah, sa itu sahia, kemudian sawamah, minnya mutmainah, jane janatun. Artinya manusia itu harus mampu mengendalikan sifat nafsu yang 4, maka dia akan mendapatkan jannatun. Lawama ya itu nafsu lawama, nafsu sawiyah, sahiyah, nafsu mutmainah. Mutmainah juga harus kita kekang, nggak boleh sembarangan. Orang mau berbuat baik pada orang lain tapi kita juga menjadi musibah buat kita kan jangan seperti lilin. Kita punya uang 20.000 mau kasih orang ya harus kasih 10-an kan begitu. Mesti di rumah ada yang minta kan, jangan semua dikasihkan mentang-mentang kita kasihan. Itu kan nafsu yang baik, itu harus kita kendalikan. Nah Lamsijan itu adalah nafsu yang 4 yang mampu mengendalikan, maka dia akan mendapatkan janatun atau kebahagiaan. Itu namanya Lamsijan. Ini sosoknya seperti ini, punakawan. Makanya dia sosoknya dia ya dikasih duit ya alhamdulillah. Inyong mah dipai duit ya alhamdulillah, orang dipai duit ya alhamdulillah. Wetenge Mas siji ngabdi karo pamajikan Kanjeng Sunan. Oke,
teman-teman, kita ingin lihat nih penampilan dari Pak Lebe selaku dalang siar nih. Bagaimana beliau memainkan wayang siar ini. Monggo Pak Lebe. Bismillah ya. Ini diskusi debat antara Syekh Syarif dengan punakawannya, ada sedikit perbedaan pendapat gitu. Padahal si punakawan ini sebetulnya isinya bukan sosok dia. Jadi sosok orang lain yang memang sedang menguji Cirebon. Cirebon ini sering diuji tentang ketauhidannya karena Cirebon ini punya sejarah yang luar biasa dengan siapa namanya, Syekh Siti Jenar. Karena Syekh Siti Jenar itu tak kalah dia lari dari Demak, dia kan berada di Cirebon itu lama dan anak muridnya banyak dan suka membuat bukan buat kisir sih, membuat anak gaduh lah gitu, gaduh dalam bentuk ketauhidan. Oke. Ini beliau bukan sosok sejatinya, dilendotin kalau itu. Kanjeng Sunan, yen kono dadi pemimpin khalifatil para aulia mesti ilmuwe punjul. Kita arep takon. Selawas-lawas inyong ke ngabdi ning panjenengan, pengen oli imbalan ilmu. Aja inyong mau digolang ilmu bismillah baik, ora prakat-prakat belajar bismillahku. Sekian inyong pengen takon. Kang ping siji takone sing nyuruh sembayang utawi salat iku sapa? Kang ping loro inyong pengen weruh kang arane Rasulullah sejati ku sapa? Lamsijan aja takon sing ora-ora lamsijan. Ya arisan jenengan ora bisa jawab, wis kita bae sing dadi wali. Kita bae sing dadi raja ning tanah Cirebon. Lamsijan. Anak kang wayahe ku diajaraken, anak kang wayahe durung diajaraken. Ya inyong sing ngrasa wis siap. Masa inyong diajari bismillah bae ora prakat-prakat. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Lamsijan berjabaraken bismillahirrahmanirrahim bagian Allah cukup waktu lamsijan. Apa maning takon kang ora-ora. Ya wis, lamun bisa jawab berarti jenengan ilmuwe ora puncul. Dudu ora bisa jawab lamsijan. Nanging selesai durung waktu we. Wis waktu we. Lamsijan ya kang ngongkon sembayang iki Gusti Allah. Ya dudukun. Bocah TK bae kan wuru kang ngongkon sembayang iku ya Gusti Allah. Arane jenengan pada bae ilmuwe karo bocah TK. Nah, seperti itu. Oke, itu aja ya teman-teman. Tadi kita diskusi banyak banget dengan Pak Lebe terkait dengan wayang siar. Kita akan coba explore ya situs dan budaya maupun tradisi yang ada di wilayah 3 Cirebon. Sampai ketemu di liputan selanjutnya teman-teman.